Ide menulis itu Valen kan menulis status Ya, biasanya saya panjang, menulis status naratif yang sekali panjang. ya. Ya, mencoba-coba untuk memulai menulis. Senang sekali rasanya saya bisa berjumpa dengan para sahabat semua. Kali ini saya akan mengangkat kisah seorang penulis muda. Sampai sejauh ini dia telah menghasilkan sejumlah karya dan rutin menulis di berbagai platform media. Dia akan membagikan kisahnya untuk para sahabat semua, terutama bagi kaula muda yang baru belajar menjadi penulis. Ya, sama seperti saya ini. Atau bagi para sahabat yang senang membaca karya-karya sastra seperti novel, cerpen, atau artikel lainnya. Kita akan membongkar tuntas dalam obrolan singkat berikut tentang beberapa hal, seperti dari mana mendapatkan ide menulis, apa saja yang dilakukan dalam proses menulis. Bagi yang senang dengan hal inspiratif ini, jangan skip dulu, ikut terus pembahasan kami dalam obrolan berikut ini. Silakan Pak Armin untuk memperkenalkan diri dulu kepada para sahabat semua tentang siapa. Baik, terima kasih yang pertama karena saya diajak ngobrol di channel YouTube-nya Om Valen. Saya senang sekali. Yang kedua, saya tersanjung karena dianggap menginspirasi, padahal saya merasa saya belum melakukan banyak hal. Saya Armin Bel, ya diperkenalkan sebagai penulis, barangkali tepat, tapi juga penulis yang sedang belajar mungkin ya. Saya sekarang ini tinggal di Ruteng, kemudian juga kerja di instansi pemerintah, lalu menulis cerpen, memiliki beberapa buku yang sudah terbit, kemudian saat ini mengelola Yayasan Klub Buku Petra dan bacapetra.co. Jadi ya itu yang ada hubungannya dengan kepenulisan. Kemudian tulisan-tulisan saya juga ada di beberapa media. Kira-kira begitulah. Apa saja sebetulnya yang sudah dilakukan saat ini dalam hubungannya dengan kepenulisan? Ya, yang sudah dilakukan seperti yang tadi saya bilang tidak banyak sebenarnya. Sejak 2009-2010 saya mencoba menulis cerpen dan dimuat di beberapa media. Kemudian sampai sekarang juga masih menulis cerpen di beberapa media, lalu sempat menerbitkan buku. Yang pertama saya terbitkan sendiri tahun 2011, kumpulan cerpen Telinga. Kemudian 2018 kerja dengan teman-teman Dusun Flowamora. Mereka menerbitkan untuk antologi cerpen saya yang judulnya Perjalanan Mencari Ayam. Dan di samping itu saya menulis di blog di ranalino.id, kemudian kebetulan saya dipercaya untuk memimpin redaksi bacapetra.co. Saya menulis di sana juga, menulis jangka, kemudian kadang untuk menuliskan hasil pembacaan tentang buku-buku yang sudah saya baca. Apalagi ya, menulis status Facebook, ya. Menulis nota belanja kalau ke pasar juga. Kita semua penulis lah sebenarnya. Yang paling diingat oleh pembaca atau penikmat atau di Facebook itu biasanya orang-orang yang menulis status ya. Ya. Tapi Om Valen kan menulis status ya, saya menulis status yang panjang. Ya, mencoba-coba untuk memulai menulis. Yang paling saya ingat di dalam karya kepenulisan Pak Armin itu adalah sebuah kumpulan cerpen itu. Ya. Itu Perjalanan Mencari Ayam. Yang tadi sudah disebutkan tahun 2018. Ide dalam menulis itu datangnya dari mana itu Pak Armin? Ide menulis itu datang dari mana-mana sih sebenarnya. Saya ingat dulu promo Sindu Nata itu bilang kalau kau terlahir sebagai penulis maka kau harus menangkap ide di mana saja begitu. Kemudian kadang ide datang tengah malam, lalu mau tidak mau harus dituliskan karena kalau tidak dituliskan maka besok dia akan hilang gitu ya. Tapi saya sendiri di Perjalanan Mencari Ayam
idenya itu sebagian besar, hampir seluruhnya itu dari Manggarai, dari tanah kita. Jadi itu lebih ke misalnya apa, kisah cinta yang tidak direstui karena yang laki-laki bukan PNS, itu kan tipikal yang sangat Manggarai. Kemudian ritual-ritual adat, lalu Tentang hujan aja. Ada ya satunya, Bang. ya betul, hujan 1 Oktober itu tentang Hujan 1 Oktober itu. apa ya, relasi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan agama, dengan ibu. Kemudian ada satu juga yang saya ambil dari apa, Manggarai itu punya kisah mesianisme itu yang kisah penyelamatan tuh Kak. Jadi kita percaya bahwa akan ada satu orang yang akan datang dan membuat Manggarai sejahtera. Nah, di semua daerah itu hampir punya itu cerita. Kalau saya tidak salah di Papua itu ada Koreri, kemudian di teologi Kristen Yesus Kristus, Ya. kemudian di Manggarai itu ada banyak nama, kemudian ada di kabarnya akan datang dari Mandosau, kan kita katanya orang pertama kita dulu datang dari Swiss apa dari mana, dari luar negeri, kemudian naik ke pegunungan Mandosau. Nah, orang itu dipercaya nanti akan datang lagi dan menyelamatkan kita. Seperti konsep-konsep Ratu Adil gitu kalau di Jawa. Reinkarnasi itu juga hampir mirip begitu. Betul. Jadi sebagian besar cerita saya memang datang dari Manggarai. Ada sopi, ada ayam, ada babi. Jadi inspirasi menulis itu datang dari mana-mana, termasuk dari budaya, kehidupan sosial, kemasyarakatan. Ya. Dan sekarang saya atau teman-teman sahabat semua ingin tahu, kira-kira di kumpulan buku Mencari Ayam itu, kemudian kenapa sih dikasih judul gitu? Kumpulan buku Perjalanan Mencari Ayam. Itu satu cerpen saya yang sebelumnya tidak pernah disiarkan karena dia panjang sekali. Kalau cerpen normal yang disiarkan di media itu sekitar 1.500 sampai 2.000 kata. Seingat saya cerpen Perjalanan Mencari Ayam itu lebih dari itu, sekitar berapa 7.000, 8.000 atau 9.000 kata. Dan Itu cerpen yang panjang. Itu cerpen yang panjang. Kemudian itu cerpen yang menurut saya memang baik sekali, juga menurut editor saya di penerbit Dusun Flowamora, itu rasanya baik menjadi judul buku karena dia bicara tentang itu tadi yang saya bilang di pertama, tentang pencarian jodoh, tentang apa, bagaimana orang tua selalu ingin agar anak gadisnya mendapatkan jodoh yang punya pekerjaan yang baik. Dan di Manggarai itu pekerjaan yang baik itu ya sebagian besar orang masih menganggap PNS begitu. Ya, pegawai. Ya, kemudian sebenarnya dia kisah patah hati. Jadi karena pacarnya, karena ada 2 tokoh, ada Leon dan Daria. Karena Daria dilarang oleh bapaknya untuk tidak boleh pacaran sama Leon, Leon patah hati. Kemudian Leon memutuskan untuk memelihara ayam. Dan ternyata yang dia pelihara ayam pedaging. Kemudian ayam pedagingnya masuk ke wilayah ayam-ayam yang lain, lalu ayam pedagingnya bisa berkokok. Ayam itu dianggap menjadi pengganti apa, curahan kasih gitu ya. Kemudian ayamnya hilang, lalu dicari, kemudian dicari ketemu di pasar, dan ternyata ayam itu dicuri oleh kelompok orang yang semula dijodohkan oleh Leon, oleh orang tuanya Daria untuk jadi suaminya Daria. Jadi pokoknya begitulah kira-kira hubungannya. Kemudian settingnya waktu itu memang Jubileum Agung Gereja Katolik 2012 ya. Peristiwa-peristiwa di lapangan Motangrua. Kalau itu memang peristiwa yang saya lihat lah, yang apa, termasuk disinggung juga di situ kehadiran Presiden SBY waktu itu. Iya betul. Presiden SBY hadir di situ. Mereka pakai songke. Dan itu saya ceritakan di cerpen itu. Jadi sebagian diambil dari event aktual, sebagian yang soal mimpi dan lain-lain. Saya juga memasukkan soal toka usang di dalam situ. Jadi saya rasa cerpen yang itu memang mewakili cara saya bertutur, karena agak lucu, kemudian mewakili kegelisahan saya sejak dulu. Misalnya yang kita masih naik otokol ke kampung itu kan masih ada bao, ada ya. Dan saya mendengar Parmin, kumpulan buku cerpen ini sudah diulas oleh
begitu banyak pengulas termasuk Puji mahasiswa Tuhan, juga. puji Kira-kira begitu. Bisa diceritakan sedikit soal itu? Ada beberapa mahasiswa yang memutuskan menulis skripsi tentang itu, ada 3 atau 4 skripsi. Mereka mau melihat unsur budaya, kemudian teknik penceritaan, lalu bagian-bagian yang mereka rasa baik untuk diulas. Ya. Di Saya skripsi. senang sekali. Saya dapat timbal balik kritik atas karya saya juga ada di situ. Salah satu contohnya mungkin Pak Armin, kritik dari mahasiswa atau pengulas itu kira-kira seperti apa? Dan responnya Pak Armin kira-kira gimana? Saya tidak ingat persisnya, tapi ada satu ulasan yang dibuat oleh dosen STKIP, teman saya juga, itu dimuat di jurnal Ruang beberapa waktu yang lalu. Saya masih agak lemah dalam menggunakan simbol, memanfaatkan simbol. Kebetulan saya juga menulis tentang peristiwa 65 di Manggarai, itu lapak di atas tulang kekasih. Saya menggunakan sapu sebagai simbol bahwa bagaimanapun setiap orang akan membutuhkan sapu karena setiap hari dia memproduksi kotoran. Nah, menurut kritik itu dan saya menyadari saya masih belum luwes memanfaatkan sapu, termasuk bagaimana sapu menghapus kenangan-kenangan buruk dalam ingatan kita. Ya, luar biasa para sahabat, ini cerita singkat dari salah seorang yang Demikian obrolan singkat kami ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Ikuti terus cerita saya dalam channel YouTube saya ini. Kalau benar konten ini bermanfaat dan inspiratif, jangan lupa tekan tombol subscribe, mainkan loncengnya dan share kepada kawan-kawan kalian. See you, sampai jumpa ketemu.